Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Azharo. Nah, sekarang pada pembahasan video kali ini kita sudah sampai ke materi bab 8, yaitu kita akan membahas mengenai accessing command line pada materi Open Source IT Technology. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja apa saja yang akan kita bahas untuk video kedepannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada change language in Debian, lalu ada pengenalan basic terminal, dan password root pada Ubuntu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Nah, di materi pertama ini kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk langkah-langkah kita mengubah bahasa pada Debian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke Debian-nya ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah masuk VirtualBox-nya. Nah, karena di sini Debian-nya sebelumnya sudah saya running, jadi saya tinggal show saja ya teman-teman. Nah, karena tampilan saya ini sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke materi yang utama, yaitu bagaimana cara kita untuk mengubah bahasa pada Debian, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ada tanggal dimana ini tuh hari Kamis tanggal 12 Februari jam 21.20 teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengubah tanggal ini tuh ke bahasa Inggris teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini kita ketikkan terminal teman-teman. Kita open. Nah, karena di sini menurut saya terlalu kecil, saya akan membesarkannya. Nah, oke. Di sini kalian ketikkan perintah su, lalu memasukkan kata sandi. Oke, jika kalian ingat pada proses instalasi Debian sebelumnya, kita akan memasukkan dua password, yaitu untuk password root dan untuk password kita login ke server Debian-nya. Nah, kita akan memasukkan password untuk rootnya ya teman-teman. Kita memasukkan password untuk root, kita enter, tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi kita ini tuh kan untuk mengubah bahasa ya teman-teman, kita bisa mengkonfigurasikan ulang dengan mengetikkan perintah sudo dpkg min reconfigure ini tipe guys, reconfigure locales. Nah, jika sudah kita enter teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK ya teman-teman. Jika OK-nya itu sudah merah, kita enter. Nah, di bagian sini kalian cari yang ID atau yang Indonesia teman-teman. Dengan cara kalian mengarahkan kursor tanda panah di keyboard kalian ya teman-teman. Kita cari yang ID teman-teman. Nah, ini ya, kita di sini ada ID garis bawah ID titik UTF min 8 ya teman-teman. Nah, karena kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris, kita cari yang English teman-teman. Kita cari yang EN garis bawah US titik UTF min 8 UTF min 8 teman-teman. Lalu jika sudah, kita akan checklistnya dengan klik spasi teman-teman. Lalu jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita pilih yang ENUS.UTF pin 8 lalu enter. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Oke, nah kita bisa meng-close-nya teman-teman. Lalu tutup terminal. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke titik di pojok kiri atas ini teman-teman yang sudah saya tunjuk dengan kursor. Nah, lalu kita akan mencari yang pengaturan, karena di sini kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, lalu kita tunggu sebentar. Nah, lalu di pengaturan kalian cari yang sistem teman-teman. Kalian scroll ke bawah lalu cari yang sistem, dan kalian pilih yang wilayah dan bahasa. Di wilayah dan bahasa, di bagian layar log masuk, di bahasanya kita Di sini kan kita akan memasukkan sandi untuk root ya teman-teman. Lalu kita autentikasi. Kita pilih yang English US, lalu kita pilih.
Nah, di bagian akun Anda, ini tuh untuk desktopnya, kita di bahasanya kita juga pilih yang US atau English ya teman-teman. Kita pilih, jika sudah kita bisa close teman-teman. Kita juga bisa mempower off-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita oke. Nah, lalu kita akan men-start ulang running Debian yang tadi teman-teman. Lalu kita start. Nah, oke. Saya sudah masuk ke tampilan awal login ya, teman-teman. Nah, dia di sini untuk tanggalnya dia sudah berubah menjadi Februari 12 9.26 PM, dimana itu jam pada English ya, teman-teman, Inggris. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengenalan basic terminal. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, kalian harus tahu dulu nih, apa itu basic terminal. Nah, jadi basic terminal ini tuh merupakan konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke konfigurasi yang lebih rumit, kita perlu tahu terlebih dahulu nih konfigurasi dasarnya terlebih dahulu, supaya nanti kita tidak kebingungan. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke Debian desktopnya. Kita akan pergi untuk mencari terminalnya terlebih dahulu, teman-teman. Kita di sini ketikkan terminal. Kita gedein dikit ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini saya akan jelasin dulu satu-satu nih teman-teman. Nah, jadi dia di sini kan ada nama Dela yang pertama nih. Dia ini tuh merupakan username. Lalu di sini dia ada nama Dela yang kedua ya teman-teman. Nah, si nama Dela kedua ini tuh dia merupakan hostname-nya teman-teman. Jadi, jika kalian pengen tahu nih username kalian ini tuh apa, hostname kalian ini tuh apa, kalian di sini bisa mengetikkan perintah woami atau woamai. Nah, jika sudah kita enter, nah dia jadi di sini memiliki username Dela ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut cek nih hostname kita ini tuh apa dengan ketikan perintah hostname ctl. Lalu kita enter. Nah, jadi dia di sini static hostname-nya ini tuh Dela, lalu untuk chassisnya ini tuh virtual machine. Nah, jika kalian menginstalnya ini tuh pada perangkat asli, mungkin chassisnya ini tuh bakalan berbeda, teman-teman. Nah, begitu juga dengan virtualization, dia karena di sini kita menggunakan VirtualBox, dia virtualization-nya ini tuh Oracle, teman-teman. Berbeda jika mungkin nanti kita menggunakan VMware, mungkin virtualization-nya dia akan berbeda, teman-teman. Nah, mungkin karena di sini dia terlalu kepanjangan, kita bisa mempendekkannya atau menghapusnya dengan ketikan perintah clear, teman-teman. Nah, dia sudah kembali ke tampilan awal. Selanjutnya dia di sini ada tanda gelombang seperti alis ya, teman-teman. Nah, dia ini tuh menandakan itu kita berada di home directory, teman-teman. Nah, cara untuk mengetahui lokasi kita di mana, kita bisa mengetikkan perintah pwd ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, jadi dia sedang berada di home/Dela, yang berarti dia berada di directory dengan username Dela, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan pindah. Kita tidak akan berada di home/Dela lagi. Nah, kita akan pindah ke directory lain dengan mengetikkan perintah cd cd spasi /etc. Lalu kita enter, teman-teman. Jadi dia di sini saya sudah pindah ke directory etc, teman-teman. Sekarang saya akan kembali ke home directory awal, teman-teman, dengan hostname Dela dengan ketikan perintah cd /home/ kita masukkan hostname-nya, teman-teman, Dela. Lalu jika sudah kita enter, nah dia sudah kembali ke directory home pada hostname Dela. Nah, berikutnya dia di sini ada tanda dolar, teman-teman. Ada tanda seperti uang dolar. Nah,
dia ini tuh digunakan atau untuk menggambarkan kalau kita hanya memiliki hak akses untuk user biasa. Nah, sedangkan nanti kalau tandanya itu pagar, itu artinya dia memiliki hak akses pada root ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke root dengan mengetikkan perintah su. Lalu kita akan memasukkan password rootnya, teman-teman. Nah, dia di sini otomatis tidak akan memunculkan karakter apapun ya, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalian langsung saja lanjut ketikkan passwordnya. Lalu jika sudah kita enter, nah, dia di sini saya sudah masuk ke root ya, teman-teman, karena tandanya sudah berubah, tidak dolar lagi. Dia tandanya berubah menjadi pagar, teman-teman. Kenapa sudah tidak ada tanda gelombang atau alis seperti ini, tetapi di sini dia masih ada tulisan home. Nah, dia ini tuh menandakan bahwa ketika kita berada di directory home yang user biasa dan directory home pada root itu berbeda ya, teman-teman. Nah, untuk masuk ke directory home pada root, kalian bisa ketikkan perintah cd slice root, teman-teman. Nah, jika sudah kita enter, nah, dia di sini sudah ada tanda gelombangnya atau seperti tanda alis ya. Berarti dia di sini sudah ada pada directory home pada root ya, teman-teman. Di sini untuk keluar dari rootnya, kalian bisa ketikkan exit, lalu enter. Nah, dia sudah keluar dari directory rootnya ya, teman-teman. Dia sudah kembali ke username Dela lagi. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai password root pada Ubuntu. Nah, jika teman-teman ingat, kita kan sudah pernah menginstal Ubuntu server pada VirtualBox maupun VMware. Namun, kita kan hanya disuruh untuk memasukkan satu password saja, teman-teman, yaitu password untuk kita masuk atau login ke servernya. Sedangkan kita tidak disuruh memasukkan password root seperti yang kita lakukan pada Debian, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita untuk menambahkan password root pada Ubuntu server kita? Nah, saya akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Kayak di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya ya, teman-teman, pada VirtualBox. Nah, di sini ketika saya ketikkan perintah su, nah, kita kan disuruh memasukkan password rootnya, teman-teman. Sedangkan pada Ubuntu server kita kan sebelumnya tidak memasukkan password untuk rootnya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita untuk membuat password rootnya? Nah, pertama yang kalian perlu lakukan ini tuh, kalian perlu mengetikkan perintah sudo passwd, kemudian kalian enter. Nah, di sini kalian tidak langsung memasukkan password untuk rootnya, teman-teman. Namun, kalian perlu memasukkan password yang kalian gunakan untuk login ke servernya. Saya di sini akan mencoba ketikkan password untuk kita login ke server ya, teman-teman. Nah, barulah di sini kita disuruh untuk memasukkan password untuk root. Nah, di sini saya akan coba ketikkan. Nah, perlu kalian ingat ketika saya mengetikkan passwordnya, password baru, dia di sini tidak akan memunculkan karakter apapun, teman-teman. Nah, jika kalian merasa kurang atau merasa kalian tidak yakin, kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu, teman-teman. Lalu mengetikkannya ulang. Itu agar kita menghindari typo atau salah ketik ya, teman-teman. Lalu jika kalian sudah mengetikkan passwordnya, kalian bisa enter. Nah, di sini kalian bisa untuk ketik ulang password yang tadi kalian buat, lalu enter. Nah, di sini dia passwordnya update-nya berstatus sukses ya, teman-teman. Sekarang nih saya akan mencoba masuk ke root pada Ubuntu servernya. Saya akan mencoba ketikkan su. Nah, lalu saya ketikkan password yang tadi baru dibuat, enter. Nah, jadi saya di sini sudah masuk ke root ada L server ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek nih kalau kita tuh masih
ada di bagian mana atau kita tuh posisinya ini tuh ada di mana dengan kita mengetikkan perintah yang sama seperti yang ada pada Debian, yaitu kita ketikkan perintah pwd lalu kita enter. Nah, jadi kita di sini berada pada direktori home L ya teman-teman. Oke, jadi sekian itu saja untuk materi pembahasan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan semoga saja materi-materi yang baru saja sampaikan ini tuh bisa diterima dan bisa dicerna oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.